Itu iya masih ayah iya. pabrik gula ya. Iya. Mau tinggal nu ieu gua teh udang ieu. Hmm. Nu Innovat tapi di tempat Hmm. jadi kayak hotel ya. Kalau itu usaha tanah Oh. negara. TPS ya. Oh. Iya. Iya. Oh dijual ke pribadi atau gimana? Konon katanya Rislah, tapi Rislahnya juga bermasalah, jadi makanya ini terbengkalai terus. Belok kiri dari sana. Oh tiap sauget itu? Lewat 7 Geringan. Oke. Ya itu Kadipaten apa Ya, sana kan Kadipaten om. Nggak Kadipaten kayak belok dulu kan itu. Tapi rumah terjadi. Wah, wah saya. Muk saya kadia muk Muekti. Iya. 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 Penculikan terjadi teh mah. Wih. Di mana paling gede kan dia? Di mana? Berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Jatiwati Art Factory. Ini lagi ada sisa-sisa dari Trinel, di mana ini saya berkunjung dan kita menemukan karya-karya dari terakota atau pengembangan tanah yang lebih spektakuler dan ya sangat di luar dugaan dengan karya-karya keramik kontemporer seperti ini. Sebuah karya yang metamodernis, sebuah karya yang ya kita lihat saja bagaimana keseruan di karya-karya ini. Pada dasarnya setiap orang bisa cerdas, salah satunya dengan mengamati kecerdasan orang lain. Misalnya melihat apa yang dilakukan oleh komunitas JAP atau Jatiwangi Art Factory di Majalengka dalam mengolah tanah liat. Cara cerdas JAP ini adalah dalam memanfaatkan tanah liat menjadi proyek estetik dan bernilai seni tinggi, sekaligus juga punya nilai ekonomi tinggi pula. Proyek ini kemudian dikenal dengan Terakota Trinel, yaitu pameran karya tanah liat setiap 3 tahun. Pameran ini setidaknya dapat menjadi inspirasi buat siapapun dan dimanapun untuk melakukan hal yang sama, yakni mengolah tanah yang selama ini dibuat seperti batu bata, genting maupun gerabah lainnya yang fungsional, namun nilai ekonominya rendah menjadi karya seni tinggi. Di berbagai daerah di tanah air, bahan tanah liat ini tentu melimpah dan baru digunakan dalam benda fungsional yang sederhana. Apalagi saat bahan bangunan seperti batu bata dan genting terpuruk oleh bahan lain seperti hebel dan atap baja ringan, banyak pabrik batu bata hingga genting gulung tikar ataupun omsetnya turun drastis. Bangunan pameran terakota atau gerabah ini dahulu adalah tempat pengolahan genting. Bergesernya minat terhadap genting Majalengka yang tergantikan bahan lain membuat sekelompok seniman yang tergabung dalam JAP banting setir. Lewat proses pemikiran dan uji coba yang tidak terlalu lama, lahirlah beragam ide membuat karya seni tinggi. Dari bahan genting sendiri dibuatlah alat musik yang melahirkan komunitas rampak genting. Bahkan gitar dari tanah liat serta alat musik lain. Evergreen dari wae.
Saya telah mengikuti gerakan JAP dan menyaksikan pengolahan ide-ide itu selama 10 tahun lebih. Hasilnya mencengangkan. Rampak genting menjadi tradisi di banyak sekolah dan komunitas lain di Kabupaten Majalengka dan digelar setiap tahun dalam acara khusus. Karya patungnya kemudian dibeli banyak kolektor seni dalam dan luar negeri. Lewat bantuan dana hibah pemerintah pusat, bantuan donatur, serta usaha sendiri, JAP kemudian mempunyai bangunan besar serta mendirikan museum tanah. Di tempat ini sering digunakan masyarakat dan kalangan seniman dalam dan luar negeri untuk bereksperimen dan pameran. JAP juga dipercaya membuat karya besar terakota di alun-alun Kabupaten Majalengka. JAP telah berhasil mengubah masalah menjadi berkah. Saya kira di tempat-tempat lain juga bisa melakukan ini. Tanah liat bisa diolah menjadi bentuk-bentuk seperti pada taman kota dan juga di pameran ini. Tak cuma bentuk relief, patok-patok untuk tanah pada depan kota, instalasi yang menggabungkan elemen tanah dan besi, kaligrafi dan bentuk roster, namun bahkan untuk seperti skincare yang dibuat menjadi skin clay. Siapapun bisa berkunjung bahkan belajar di JAP. Siapa tahu dengan ketekunan dan fokus, Anda menemukan ide-ide yang dapat menolong hidup Anda. Oke, kecerdasan itu beragam jenisnya ya. Misalnya ini pada karya chapter penghuni bumi, ada relief di situ, relief yang sangat apik gitu ya. Sementara di sampingnya ini ada batu bata yang kemudian disusun menjadi sebuah rak, kemudian ada juga bilah-bilah seperti vertikal. Ini batu bata vertikal, kemudian ditaruh beberapa ornamen patung yang memanjat. Kemudian ada juga orang yang sedang meneropong gitu ya, di antara batu bata ini. Dan batu bata ini disusun dengan rangkaian besi sehingga sangat kuat dan menjadi sebuah karya yang sangat unik ya. Ada kata-kata, ada teks, kemudian disusun. Sementara di skin clay ini adalah tanah yang akan menjadi skin clay. Proyek untuk kesehatan kulit misalnya ya. Sementara di sampingnya juga ada relief perempuan yang ornamentik. Karya ini disertakan dalam skin clay tersebut dan disimpan dalam sebuah ruangan khusus yang menggunakan tile sehingga nampak semacam terbebas dari debu. Ada juga karya yang dihamparkan, ini berupa patok-patok gitu ya, sebagaimana patok di jalan, tapi kemudian ini lebih pendek dan lebih lebar dan kemudian diberi ornamen-ornamen tertentu. Konon patok-patok ini akan disimpan di proyek hutan yang sedang mereka rancang. Patok-patok ini akan disimpan di sana untuk sebagai penanda sebuah pohon atau pemilik pohon tersebut. JAP memang telah membuat karya-karya yang melahirkan seniman-seniman juga yang sangat auratik ya. Karya-karyanya ini selain fungsional juga mempunyai keindahan tertentu. Sebagaimana ini kubus besar dengan pola-pola ornamen tertentu dalam bentuk lubang-lubang yang kemudian disusun menyerupai balok besar. Dan karya ini sangat enak dipandang dan juga menguatkan bagaimana karya tanah itu bisa menjelma sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Termasuk juga ada beberapa relief-relief yang tercipta dari tanah ini. Dalam kotak-kotak itu kemudian dibuat relief ya. Selain juga ada teks-teks yang mengikuti pola-pola bidang segi empat ini. Karya yang provokatif juga di teksnya. Sementara di sampingnya ada
relief-relief dari sosok-sosok pasukan Cina misalnya. Ada juga relief yang mengingatkan kita pada sosok raja-raja di masa lalu atau para panglima perang. Ya. Kemudian ada beberapa lagi yang dibuat sebagai bentuk kenyataan legenda seperti dari topeng-topeng kuno gitu ya. Kemudian ada juga relief tentang sosok-sosok dukun kuno atau orang-orang suci juga. Ada juga yang sifatnya menyerupai hewan. Kemudian pasukan Romawi atau juga topeng-topeng Afrika, hingga beberapa karya lain yang menyuguhkan betapa kepiawaian para seniman ini menciptakan tanah menjadi sebuah karya seni tinggi. Misalnya kita juga bisa melihat relief-relief yang membuat narasi tentang masa lalu di zaman Belanda misalnya. Kita melihat ini ada relief-relief beberapa pasukan Belanda atau pasukan penjajah yang kemudian nampak timbul dan membuat karya ini seolah-olah menjadi hidup meskipun dia dibagi dalam beberapa kotak gitu ya. Karya relief ini tuh mengingatkan kita bagaimana kita menanamkan pemetaan sejarah di masa lalu meskipun hanya dalam bentuk yang sederhana. Selain itu ada juga karya yang dibuat kaligrafi, karya-karya yang biasanya bisa ditempel di tempat-tempat ibadah, di musola, di masjid, atau juga di rumah-rumah, ya. Dan ada juga yang menyerupai semacam lukisan keramik gitu, yang diberi imbuhan huruf-huruf Arab. Di JAP ini, karya-karya yang tampil di pameran Trina ini ada juga yang semacam pemetaan mengenai Institut Rampak Genteng. Ini dibuat dengan pola gambar yang sangat sederhana, yaitu seperti sebuah cover buku pelajaran sekolah dasar ya. Di sampingnya ada peta-peta bagaimana Institut Rampak Genteng ini dibuat atau direncanakan. Di ruangan JAP ini juga ada karya yang menampilkan sisi lain dari bentukan kotak-kotak itu sehingga dia bisa terlihat membentuk apartemen, gedung vertikal dengan kotak-kotak di bawahnya. Ada juga yang dibuat bolong sehingga menyerupai jendela atau ruang ruang santai ataupun ruang bekerja di mana orang luar bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh para penghuni kotak ini. Karya ini menurut saya sangat imajinatif dan memberi keleluasaan bagaimana seniman bisa merangkai balok-balok itu menjadi bentuk-bentuk simetris, bentuk jendela, kursi, ada juga semacam pintu, selain ada teks-teks yang menyertainya. Di sisi lain ada juga ini seperti gabungan beberapa relief yang kemudian dibuat teks, namun objek-objeknya adalah objek-objek yang kita kenali seperti pot atau poci, dan juga ornamen-ornamen yang seperti kita temukan di beberapa relief gitu ya. Nah, yang lebih menarik adalah karya yang seperti sebuah benteng dan kemudian ada ruang-ruang di mana para pasukan menikmati kelelahan atau beristirahat ya, sambil membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah karya yang luar biasa, dan bagi saya ini adalah sebuah penemuan di mana karya-karya gerabah itu bisa menciptakan
sebuah dimensi lain dari sebuah seni rupa gabungan antara keramik, instalasi, patung, dan sebagainya. Demikian sedikit pandangan saya mengenai karya-karya yang ada di Triennale Terakota ini, dan semoga Anda dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.